kalau rilis produk, ini jumlahnya banyak banget nih. Apa mau bikin konsumen bingung? Bener nggak sih? Niat kita adalah menghadirkan variasi yang lengkap gitu untuk teman-teman semua gitu. Banyak orang yang mengkolerasikan ZenBook Duo itu penerus ZenBook Fold, padahal enggak. Hai Tech People, kembali lagi ke channel dari Viewers. Kali ini kita bersama Asus. Tentunya di tahun 2024 ini ada harapan baru, tahun baru, produk baru. Kita pengen tahu juga nih, apa aja sih yang Asus lakuin nih buat 2024. Kebetulan di depan saya ada Mas Rian Danu. Halo Mas, ya Mas Desmal nih. Ini kedua kalinya saya tampil di sini. Tahun lalu kita ngomong masalah gaming ya. Gaming. Kali ini 2024 tentunya Asus punya banyak produk, punya banyak peluang lagi lah ya. Wah. Buat lebih sukses di 2024 dibandingin tahun lalu. Iya betul. Ya. Jadi gini Mas, oke, lu gua aja kali. Iya, lu gua aja. Kita kan biasa ketemu lu gua aja. Lu gua lebih akrab. Iya betul. Mas kayaknya, aduh agak gimana ya? Iya. Nah, ini kan kemarin belum lama nih ada gelaran internasional yang tahunan nih, ada CES 2024 nih. Iya. Dari Asus nih, gue belum denger nih apa sih oleh-oleh dari CES 24 kemarin, atau ada sesuatu yang menarik yang kemungkinan bisa dibawa ke Indonesia buat pencinta atau pengguna produk Asus nih? Kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalau di CES itu udah tradisi jadi buat Asus. Kalau CES itu adalah ajang untuk memperkenalkan teknologi baru gitu. Dan CES 2024 kemarin juga sama gitu. Kita punya lumayan banyak produk baru gitu ya. Laptop lumayan banyak lah ya. Laptop ada yang gaming, ada yang consumer ada. Jadi bahkan ada satu laptop unik yang sempat viral banget waktu CES, itu ZenBook Duo. Ya itu yang layarnya 2 layar full gitu ya, dan keyboardnya bisa dicopot. Nah, bisa. Wah, itu kalau laptop itu semuanya bakal masuk ke Indonesia. Kita hampir semuanya. Kayaknya ada beberapa line up yang belum kita konfirmasi, tapi ya kita bisa bilang 90% lah masuk. Itu semua segmen, entry, mid, high, termasuk dari semua line up komersial, consumer gaming. Oke, terus ada kalau Asus itu kan sebelum kita kenal ada berbagai inovasi ya. Mulai dari gaming, apalah kemarin gaming yang di belakangnya ada animasi segala macam. Ya nggak, Animatrix ya. Animatrix. Nah, ini ada hal baru lagi nggak yang dibawa di 2024 nih? Nah, 2024 ini kebetulan menjadi tahunnya untuk pembuka jalan untuk laptop AI powered. Kita nyebutnya AI powered laptop. Itu zamannya AI karena harus ikut dong. Harus ikut. Jadi memang kita menyediakan hardware yang memang sangat capable untuk aplikasi-aplikasi berbasis AI. Nanti teman-teman bisa manfaatin itu. Jadi pekerjaan teman-teman yang misalkan udah sering pakai AI nih. Wah, kalau gua pribadi pakai Copilot sebenarnya. Itu sangat membantu kayak Copilot. Terus kalau lu tahu Microsoft Clipchamp itu bikin video itu udah sekarang bisa pakai AI. Nah, nantinya laptop-laptop Asus itu bakal lebih capable lagi untuk AI, nggak cuman processing power untuk AI-nya bagus, tapi juga secara efisiensi daya juga jauh lebih efisien gitu. 2024 fokusnya bakal ke sana. Nah, apa tadi inovasi yang baru, kita kalau dari gaming itu ada Zephyrus G14 G16 yang baru. Itu laptop tipis. Tipis, nggak kayak laptop gaming. kayak Setipis apa tuh laptop gaming yang baru ini? Gue bisa bilang mungkin sekitar 1 cm kalau tutup ya. Itu jadi tipis banget, enteng, bahkan 16 inci pun enteng banget gitu ya, nggak nyampe 2 kilo, mungkin 1,5 1,8 kilo itu nggak, dan itu 16 inci. Dan
tampilannya itu lebih simple gitu. Jadi itu memang karena kita memang ngelihat ternyata pengguna Zephyrus G series, G14, G16 itu banyakan orang yang kerja juga gitu, kerja dan main game. Dan mereka bawa laptopnya ke ruang rapat, ke ini. Jadi kita bikin sesuatu yang ditujukan untuk mereka gitu. Berarti tipis dan ringan ya? Tipis, ringan. Berarti gamers-gamers ini yang nanti ada di Indonesia nih bisa bawa laptop gamingnya tuh kemana aja dong ya? Wah, ya, jadi Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Main game di mana aja ya? Benar. Nggak dulu kan image laptop gaming tuh tebel. Gue masih ingat dulu tahun berapa ya 2019 gitu, waktu pertama kali masuk Asus gitu. Lu masih ingat ROG Chimera yang dulu powernya harus 2. Udah adapternya gede kan? Adaptornya segede gini gitu. Sekarang nggak, sekarang jauh lebih simple gitu. Memang ke depan trennya perangkat itu makin ringkas, makin powerful Dan mobile. Oke. Itu gaming. Performanya pakai apa ya? Dia pakai prosesor generasi terbaru. Kalau yang G14 dia pakai AMD Ryzen 8000 series yang Hawk Point. Codename prosesornya Hawk Point. Kalau yang G16, Zephyrus G16 itu pakai Intel Meteor Lake. Jadi Intel Core Ultra series. Yang Ultra? Ultra series. Wow, Ultra kan belum lama dikenalin kan? Iya. Pakai nih? Udah dong, udah. Asus mantap nih berarti kan? Udah. Berarti kira-kira kapan tuh masuk di kita tuh? Di Indonesia dalam waktu yang sangat dekat, gue bisa bilang mungkin akhir Februari barangnya sudah ada di Indonesia. Sebelum Kalau lancar ya, ya sebelum puasa itu teman-teman udah bisa. nanti nextnya sambil puasa nunggu buka bisa main gaming di mana ngabuburit pakai laptop. Iya, bisa. Terus tadi kan gaming. Kalau consumer, hero produk kita adalah itu ZenBook Duo tadi, yang dua layar itu juga pakai Intel Core Ultra series dan 2 layar, dua-duanya OLED. Dan itu memang ditujukan untuk teman-teman yang pengen jadi productivity master lah istilahnya gitu. Istilahnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada cerita lucu sih kok di ZenBook Duo itu. Jadi engineer kita itu ngelihat temen-temennya yang di office-nya Asus itu kalau kerja itu ini laptop nih. Ini misalkan ini bukan laptop sih ya, cuma itu menarik juga tuh nanti. ya nanti. Next pertanyaan gue. Next. Jadi ini ceritanya laptop nih. Ini ceritanya mereka kan gini ya. Nah, ini pakai mouse gitu. Mereka itu suka mengkoneksikan laptopnya ke layar tambahan, layar kedua. Mereka punya monitor di kantor, layar jadi layarnya di belakang gini, laptopnya di depannya gini. Nah, tapi itu repot karena tiap hari mereka datang harus nyolok. Kalau mau meeting cabut lagi, dan kalau dicabut berarti 2 layarnya hilang dong. Mereka mikir gimana kalau misalkan laptopnya layarnya 2 aja sekaligus full. Nah, gue tahu karena ada beberapa orang yang membandingkan dengan produk kompetitor. Karena tahun lalu ada produk yang mirip kan. Cuma sebenarnya kita ini udah mulai mengembangkan laptop 2 layar itu dari tahun 2018. Dulu kita punya prototipe namanya Project Precog, dan itu menjadi laptop 2 layar full pertama di dunia. Cuma itu masih prototipe karena kita waktu itu teknologinya belum capable untuk untuk dilempar konsumer. Baru sekarang disempurnakan gitu. Oke, berarti produk baru masuk, yang di CES kemarin inovasinya yang udah ketahuan apa aja. Itu semua segmen ya? Entry, mid, high ya? Ada entry, mid, high, ada semuanya. Termasuk buat yang abis COVID nih kan, yang buat pendidikan segala macam. Iya, ada di expert series itu ada untuk entry-nya. Nah, tadi melanjutkan yang tadi nih, produk gaming nih. Ini. Boleh, ini enggak itu kemarin tahun lalu ya tahun lalu ya. Produk tahun lalu itu Agustus ya, sekitar Agustus atau Juli Agustus lah. Lupa gue juga. Iya. Itu sampai saat ini gimana nih? Peminatnya banyak nggak ya? Alhamdulillah sudah kejual 6.000 lebih unit di Indonesia.
Jadi memang ini sangat diminati oleh gamers di Indonesia. Jadi ya sangat laris. Sama gue penasaran ini sih, perkembangan produk yang lipat kemarin ya, ZenBook Fold. ZenBook Fold. Kelanjutnya gimana ya, bro? Ya tadi kan gue sempat nyinggung ZenBook Duo. Banyak orang yang mengkolerasikan ZenBook Duo itu penerus ZenBook Fold, padahal enggak. Karena ZenBook Duo itu seri Duo series kita. Jadi lo ingat kan dulu kita punya ZenBook Duo yang layarnya itu satu layar full, setengah layar full gitu, setengah layar di bawahnya di atas keyboard gitu kan. Sekarang kita bikin dua full. Ya itu penerusnya ZenBook Duo yang tahun lalu, yaitu ZenBook Duo yang sekarang. Sementara Fold kita masih kembangkan lebih lanjut teknologinya, kita masih mengembangkan input-input dari end user karena kemarin juga banyak sekali input dan masih dikembangkan lah teknologinya. Gue belum ada kabar lagi mengenai ZenBook Fold next gen-nya kapan, cuma yang jelas itu masih dilanjut proyeknya. Oke. Soalnya kan kalau di sisi lain ya, di dunia gadget gitu kan, ini udah mulai zamannya layar yang lipat. Lipat ya. Asus tuh, Asus gue nyebutnya ya, Asus itu sebenarnya salah satu pioneer yang kemarin Laptop lipat gitu kan. Jadi gue penasaran aja sih kelanjutannya segala macam. Oh iya. Itu sih pertanyaan gue tadi maksudnya. Iya, jadi ya masih dilanjut, tenang aja. Jadi next gen-nya gue belum tahu kapan, tapi memang masih dikembangkan. Oke. Nah, untuk 2024 ini nih, inovasi udah ada, produk baru udah ada. Kurang lebih tadi ZenBook yang tadi apa yang dikit lagi sebelum puasa masuk? Zephyrus. Jadi itu produk yang kemungkinan pertama ini, atau mungkin ada kejutan lain? Nggak cuma Zephyrus sih sebenarnya yang masuk di bulan Februari ini, karena ZenBook yang Meteor Lake yang Intel Core Ultra itu juga masuknya Februari. Wow, cepat banget ya. Padahal Ultra kan 2 bulan lalu ya? Ya, Desember akhir di Desember, sekarang baru Januari. Ya. 2 bulan ya. Ya, memang kita kita pengen jadi yang pertama lah menghadirkan inovasi di Indonesia gitu. Nah, kemudian menyoroti masalah pengguna Asus nih yang biasa nyebut Asus ya. Nggak apa-apa Asus. Gue juga kalau misalkan ke teman-teman, lu kerja di mana? Asus gitu. Nah, iya di Asus gitu kan. Asus sih sebenarnya. Iya Asus. Nah, jadi sebenarnya gini ya, selama ini produk-produk apa aja sih yang populer di laptop lah, di laptop ya. Karena produknya Asus ini banyak banget. Kita punya 3 divisi kan, smartphone, open platform, dan sistem. Kalau kebetulan gue di sistem yang yang ngurus laptop lah istilahnya. Tapi kalau laptop yang paling populer tetap nomor 1 itu VivoBook entry level. Ya, kemarin kita baru memperkenalkan VivoBook 1404 itu untuk entry levelnya kita yang pakai 13 gen, masih 13 gen ya. Cuma itu harganya mulai dari 7 jutaan. Dapat 13 gen. Makin terjangkau ya? Makin terjangkau. Dan ada lagi VivoBook Go series 1404 itu pakai Ryzen 7000 series. Itu juga harganya mulai dari 6 jutaan. Jadi kita hadirkan the latest teknologi ke the most affordable market gitu ya, the most affordable segment, dan nggak tanggung-tanggung kita ngasih kalau kalau Asus itu selalu ngasih paketnya komplit, kayak nggak cuman upgrade prosesor atau pokoknya upgrade hardware-nya, tapi juga fiturnya di upgrade. Yang kita unggulkan dari laptop entry level kita punya yang namanya fingerprint sensor. Fingerprint sensor, terus kita punya webcam shield, terus kita punya Office pre-install, kita punya port yang lebih lengkap, kita punya keyboard yang jauh lebih nyaman, ErgoSense keyboard itu untuk ketik enak, backlight-nya ada, terus ada lagi kita punya military grade. Nggak semua di 6 juta dapat military grade. Mantep banget itu, soalnya kan dulu terkesan hanya bikin flagship ya. Oh iya. Military grade, dan
lu beli laptop 6 juta Asus gitu ya, itu juga dapat ADP. Dan dengar-dengar juga Asus tuh udah mulai menerapkan bahwa layarnya semua sekarang Full HD, bener nggak? Iya, jadi kita udah mulai move on ke Full HD. Jadi dulu kita di entry level tuh masih ada yang HD. Iya. Sekarang kita mulai ganti ke Full HD. Kalau teman-teman masih lihat ada laptop Asus yang HD, berarti itu model lama. Yang baru-baru udah Full HD semua. Berarti next kerja makin nyaman. Iya, kan makin kalau nyaman. Full HD lebih mata makin sehat. makin sehat, lebih luas, lebih ruang kerjanya lebih luas, resolusi tinggi tuh detailnya lebih bagus dan lain-lain gitu kan. Kita juga nih, jadi ada tadi tuh lu udah ceritain masalah tentang inovasi segala macam. Nah, sebelum kita ngelakuin podcast ini, kita juga sempat ngelempar nih beberapa pertanyaan dan melalui media sosial nih. Lumayan nih, ada banyak yang nanya. Oh, Salah satu nih dari Agustin nih, ada pertanyaan menarik. Kenapa Asus kalau rilis produk ini jumlahnya banyak banget nih? Apa mau bikin konsumen bingung? Bener gak sih? enggak sih sebenarnya. Mohon maaf ya kalau teman-teman bingung ya. Cuma niat kita adalah menghadirkan variasi yang lengkap gitu untuk teman-teman semua gitu. Jadi kita itu variannya banyak karena kita lihat kebutuhan teman-teman juga bervariatif gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan teman-teman. Coba deh, teman-teman butuh apa? Laptop Asus itu pasti ada solusinya. Pasti. Misalkan, lu punya anak masih sekolah. Kita punya laptopnya loh untuk anak-anak. Ya, bener. Yang misalkan masih SD, kita punya laptop untuk anak SD yang tahan banting, rugged yang kayak gitu kan, B1100 yang kayak gitu-gitu kan. Terus udah masuk, lu punya anak SMA gitu ya. Ya tadi yang entry level kita punya. Lu anaknya udah pengen jadi content creator gitu, bisa podcast seperti ini gitu kan. Nah, kita punya VivoBook Pro gitu. Mau gaming ada. Jadi malah bukan bikin bingung ya, Memudahkan. sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Ini ada lagi nih dari Ezaroro nih. Sekarang kok lebih sering luncurin laptop premium? Udah ninggalin nih seri entry level. Bener gak tuh? Enggak lah. Kemarin kita baru memperkenalkan VivoBook 14 loh. Itu Yang tadi yang diceritain. dia yang harganya mulai dari 7 jutaan, affordable. Fitur udah mewah. Fitur udah mewah, jadi lengkap. Ya, jadi bisa dipilih itu malah untuk udah military grade gitu kan. Ya. Nah, ini agak sengpetit lagi nih, satu lagi nih. Bang, dari Jabaroy. Bang, service center Asus di Purwakarta yang bagus di mana ya? Waduh. Kebetulan kalau nggak tahu lu orang Purwakarta nih, bisa lebih jelasin nih. Gua orang Purwakarta betul. Gua lahir dan besar di Purwakarta betul. Asus Service Center di Purwakarta kalau nggak salah gua ingetnya adanya Collection Point dan itu gua nggak tahu nama jalan di Purwakartanya cuy. Gimana ya, di Pasar Jumat lah istilahnya. Pasar Jumat itu ada perempatan, ada logo Asus. Udah detail banget sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalkan pengen tahu alamat pastinya itu ada di website kita. Ya, googling aja Asus Service Center lokasi gitu aja. Itu nanti ada daftar lokasi Asus Service Center, Collection Point, Service Partner, di mana semuanya. Ini juga termasuk daerah lain ya selain Purwakarta. Iya. Dong. Dan kalau misalkan nggak ada, itu teman-teman bisa menghubungi Service Center. Nanti biasanya Service Center bisa menghadirkan layanan kirim. Oh. Jadi laptopnya dikirim. Dijemput juga atau dikirim aja? Gua nggak tahu SOP-nya kayak apa. Kalau nggak salah, teman-teman cuma bayar ongkos kirim. Nanti ongkos dari Service Center ke kitanya itu ditanggung Service Center gitu. Kalau nggak salah ya. Ini ada Harus ini ke Service Center lagi sih. Ada satu pertanyaan agak di luar laptop nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ROG Phone. Yes. Produk Asus nih. Oke. Ada yang nanya tentang ROG Phone, Mas Oki. Halo Mas Oki. Oke. Jadi kapan nih ROG Phone masuk? Mungkin di gamers penasaran nih. ROG Phone masuk itu gue bisa bilang lebih cepat dari yang kalian duga. Itu aja. Coming soon banget gitu loh maksudnya. Nah, ini yang terakhir nih. Dari
Ya apa nih ya? Oke, intinya laptop buat belajar, buat sekolah nih yang murah ada nggak ya? Oh banyak. Banyak ya? Kalau misal kita sangat menyarankan pakai ada untuk pelajar yang murah itu mulai dari 6 jutaan kita punya VivoBook Go E1404, ada VivoBook 14 juga A1404. Nah itu udah bagus banget untuk pelajar. Bahkan kemarin kita sempat ngetes edit-edit video dikit gitu ya pakai aplikasi bawaannya Microsoft Clipchamp kayak gitu. Itu udah bisa banget gitu. Nah, jadi kalau kan biasanya katanya anak sekolah sekarang ada tugas bikin video katanya. Yoi. Nah, itu udah capable. Berarti oke tuh jawabannya udah dijelasin nih. Dan udah pakai SSD. Podcast yang menarik, informasi yang informatif nih. Nah, penutup nih. Boleh. Kalau netizen mau beli produk Asus laptop, kasih dong. Misalnya, kenapa gua harus milih Asus sih laptop? Ya 3 atau 5 alasan. Pertama kita menyediakan solusi yang komplit. Jadi teman-teman mau up budget dari misalkan affordable sampai ke paling premium itu kita ada. Oke, kemudian satu itu, terus kedua kita laptop kita tuh selalu paket komplit, nggak setengah-setengah. Misalkan di entry level kita sudah ada fingerprint, military grade dan lain-lain gitu. Keyboardnya udah sangat bagus gitu. Jadi solusinya nggak setengah-setengah bahkan di entry level. Terus ketiga, di semua line up kita itu sudah ada ADP, Accidental Damage Protection 1 tahun, dan garansi internasionalnya 2 tahun internasional ya. Jadi kalau teman-teman bawa ke luar negeri, di luar negeri rusak, itu ke khawatir ya. Service center di luar negeri bisa terima, bisa diperbaikin di situ. Nggak perlu khawatir. Nah, terus apalagi ya? Jaringan service center kita juga paling luas, paling banyak di Indonesia. Dan tahun kemarin kita dapat award service center terbaik. Wow, mantap. Nah, itu jadi suatu kebanggaan buat kita bahwa service center kita juga ternyata yang paling bagus di antara pemain di Indonesia gitu. Dan mungkin satu lagi, Asus itu sampai sekarang banyak dipercaya masyarakat Indonesia juga. Wow. Kita bisa bilang brand laptop nomor 1 di Indonesia. Udah 10 tahun lebih. Mantap. Jadi alhamdulillah. Jadi bukan tanpa alasan masyarakat Indonesia pilih Asus gitu kan. Pasti di sana ada kualitas, ada ada sesuatu yang lebih gitu. Dan kalau teman-teman misalkan ragu, teman-teman bisa datang ke Asus Exclusive Store atau di sana kita bisa bantu semuanya untuk menjelaskan produk-produk terkini gitu. Oke, Tech People, itu tadi obrolan menarik bersama Asus dengan Mas Danu. Tentunya kalian udah pada paham dong kenapa mesti pilih produk Asus, kenapa mesti beli Asus, kenapa mesti banyak pilihannya. Banyak pilihannya ya. Semoga ini bisa menjadi jawaban, apalagi 2024 akan datang produk-produk yang menarik lagi gitu. Ditunggu aja. Tunggu aja. Coming soon. Oke, ikutin terus channel dari Viewers dengan informasi-informasi yang menarik, sosmednya atau media sosialnya juga kita akan selalu update. Oke. Terima kasih Mas Teguh atas sama-sama. Terima kasih juga udah datang ke kantor kita jauh-jauh. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.